berapa nama wihara yang tergabung, tetapi tidak semua, atau mungkin masih belum semua berkumpul di sini. Kita nanti akan kita diskusi ya, karena sudah lama kita tidak diskusi. Kalau saya ceramah saja mungkin banyak Anda lihat di YouTube dan sebagainya, tapi mungkin justru temu kangen ini kita kepingin saling berbagi ya. Kalau tadi dikatakan walaupun kita bertemu dalam satu layar, tapi tidak mengurangi kehangatan kita untuk bersama-sama bisa bertukar pikiran, sehingga mungkin selesai bagi kita untuk menyongsong umat Buddha di masa depan dengan memperbaiki umat Buddha, kualitas umat Buddha pada saat ini, dan bercermin dengan pengalaman-pengalaman umat Buddha di masa lalu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat perjumpaan kita yang singkat dan dipersiapkan dengan cukup bagus ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan untuk susunan acara malam hari ini, kembali mohon kepada Yang Mulia untuk menceritakan pengalaman Yang Mulia, pengalaman yang berkesan saja. Kalau keseluruhan tentunya sangat banyak ya, tetapi yang berkesan saja. Di Blitar itu mulainya dulu itu seperti apa? Mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya. Silakan Bante. Mulai tahun 88 ya. Jadi mungkin ada sebagian di antara Anda yang belum terlahirkan. Tahun 88, saya waktu itu sebetulnya hanya ditugaskan untuk di Wihara Samadhi Jaya. Jadi waktu itu masih sangat sederhana wiharanya. Kemudian saya ditugaskan di situ. Ada satu hal yang cukup menarik bagi saya. Waktu itu saya masih sudah menjadi biku baru, tapi sebetulnya waktu saya sama Nera juga pernah berkunjung. Yang menarik umat Buddha Blitar itu pinter-pinter. Sehingga kadang-kadang saya dulu sebagai Samanera, kemudian juga sebagai biku baru, 88 itu menetap di Blitar. Sebelumnya sudah beberapa kali datang. Kadang-kadang saya itu mendapat pertanyaan mungkin berkesan ngetes. Jadi misalnya bertanyanya begini, Bante, bagaimana Bante? Ya, coba yang lain mic-nya dimatikan dulu. Nah, jadi ada pertanyaan misalnya, Bante. Wah, ini suara dari Wihara Buddha Sasana nih. Tolong di-mute-kan dulu. Ya. Ada yang tanya begini, Bante, menurut Bante agama Buddha itu bagaimana? Gini nih. Kemudian saya sebagai Samanera saya jelasin. Dia menjawab, loh, dulu katanya Bante pahamnya itu gini loh. Nah kok malah diadu begitu? Dan itu bukan hanya sekali, itu berkali-kali. Tapi dari situ kemudian saya lalu belajar, oh gini ya caranya. Masih baru, sudah dapat pertanyaan dengan diadu biku senior, membuat saya lalu berpikir, wah kalau gitu saya menjadi harus lebih hati-hati. Dan akhirnya ketika saya menjadi biku pun, biku yang baru tahun 88 itu kemudian saya masuk ke Wihara Samadhi Jaya, itu ya dapat tes yang sama. Dia mengatakan, Bante kalau nama sekarang begitu itu masuk. Ya. Ya, bagus. Nah, jadi Bante, kalau nama sekarang begitu tuh maksudnya gimana ya Bante? Nah, terus saya jelaskan. Terus habis itu ada yang mengatakan lagi, lah, tapi kalau menurut buku begini.
itu yang mengkondisikan saya banyak belajar. Jadi kalau tadi dikatakan, bagaimana ya kesannya umat Buddha di Blitar? Bagi saya adalah umat Buddha Blitar itu mengasah saya berhati-hati dan mengkondisikan saya menjadi seperti hari ini. Karena ketika saya berada di daerah-daerah yang lain pun, misalnya saya pergi ke Ponggok yang umatnya juga banyak, di Mboro juga demikian besar, kemudian pertanyaan-pertanyaan semacam itu sering muncul, sering saya hadapi. Mungkin para Romo Ramani Pandita yang berada di sini, kalau kalau mungkin ngalami, dulu saya pernah ngetes loh hari itu, ya ini ceritanya tentang Anda seperti itu, ya. Kemudian kalau ini kan ada Tulungagung juga, saya ya pada waktu biku-biku muda, sebagai biku muda itu ya saya pergi ke Tulungagung juga. Waktu itu Pak Bono tolong dimatikan, ya. Jadi waktu itu masih di mana itu yang jalan, ada Pak Yoto, tapi hari itu Pak Yoto mungkin belum ada, apa nanti tahun 88 itu yang ada mungkin si PI atau siapa. Nah itu kok bukan PI, mungkin malah awal lagi sebelum Pak Yoto. Itu juga mendapat pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi kesimpulannya sebetulnya pembinaan di Kota Madya maupun Kabupaten Blitar, termasuk juga di Tulungagung, sebetulnya bagi saya menjadi satu pembelajaran yang penting. Membuat saya lebih banyak membaca buku, membuat saya lebih berhati-hati di dalam memberikan jawaban dan sebagainya, tetapi juga mengasah saya untuk lebih berani berdiskusi. Karena bagi saya sebetulnya diskusi itu yang paling menarik. Orang mau tanya apa, bisa saya jawab. Karena dulu saya pun belajar. Ya, Bodi Kusuma, ya, tolong dimatikan. Pak Arya Putra, ya. Ya. Jadi dulu pun saya ini kan bukan umat Buddha. Kemudian saya belajar Dharma itu dari diskusi. Saya diskusi dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Terus tiap hari. Dan dari diskusi itu saya merasa apa? Ada yang bisa jawab. Saya ingin tahu apa, saya bisa jawab. Jadi tidak perlu buka buku terlalu banyak. Dan itu yang mendorong saya untuk bisa terus membina dalam bentuk diskusi. Seperti malam hari ini pun kita bisa diskusi supaya nanti juga apa yang Anda ingin tahu, kalau kebetulan saya pernah tahu, pernah baca mungkin, saya pernah bertanya kepada senior dan lain sebagainya, mungkin saya bisa memberikan jawaban. Tapi kalau saya belum pernah membaca, saya belum pernah tanya kepada senior, saya belum pernah tahu sebelumnya, ya maklum, karena tentu pengetahuan seseorang terbatas. Anda apalagi yang muda-muda, belajarnya sudah banyak, saya yang usianya sudah 60 lebih ini tentu sudah kurang begitu punya kesempatan belajar. Belajar pun sudah susah masuk di otak saya. Karena itu, kalau nanti di dalam maklumi. Tapi kan di kesempatan ini kita juga melihat ada Bante Sugito juga bergabung dengan kita. Tentunya kalau saya punya kekurangan nanti biar Bante Sugito yang melengkapi. Sehingga dengan demikian kita bisa belajar bareng, diskusi bareng, dan kita bisa temu muka bersama-sama untuk saling berkangen-kangenan. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kesan yang paling mendalam. Tapi kalau kesan-kesan yang lain, wah banyak sekali. Nanti kalau diceritakan kita mulai diskusinya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dan dari sini memotivasi kita untuk selalu belajar ya. Jangan merasa
kita sudah mampu terus abai, karena dewasa ini masyarakat Buddhis kita, umat Buddha kita itu kadang-kadang lebih pintar dari kita. Jadi yang ceramah depan sudah membawa bekal yang banyak, ternyata umatnya jauh lebih pintar. Wah, kita jadi kelepek-kelepek nantinya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi itu benar-benar memotivasi tentunya untuk kepada bapak-bapak Dhamma Duta ya dan sebagainya. Jadi lebih banyak belajar lagi. Baik, seperti tema kita malam hari ini, selain dari tema mungkin nanti tapi nggak terlalu jauh ya keluarnya. Jadi eksistensi umat Buddha itu sekarang dan ke depan, itu harapan kita ke depan itu harapan kita semua seperti apa. Baik, kita langsung menuju ke diskusi ya. Selanjutnya menuju ke diskusi. Untuk itu saya silahkan Anda yang ingin menyampaikan untuk resen terlebih dahulu, nanti akan saya panggil biar nggak berisik nanti ya. Jadi nggak muanya langsung on mic. Jadi yang sudah resen nanti saya sapa, baru silahkan untuk on mic. Dari mana? Silahkan terlebih dahulu resen. Saya masih menunggu. Untuk obrolan kita santai saja. Obrolan kita malam hari ini santai. Namanya juga temu kangen. Ya, kalau terlalu berat, nanti malah nggak kangen akhirnya. Jadi malah nggak enak nantinya ya. Jadi silahkan. Ya, saya masih menunggu. Yang pingin kangen-kangenan dulu siapa? Yang mungkin. Nah, oke. Terima kasih dari Wihara Buddha Bhumika. Saya silahkan. Pandami Bante, Namo Buddhaya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Seperti tadi Bante sampaikan bahwa Bante di Blitar mulai tahun 88. Umat Buddha sudah banyak Bante, mohon maaf kalau mungkin ada yang terkesan ngetes. Itu memang kegiatan pada waktu itu, terutama kegiatan kepemudaan, setiap libur semester 1, itu yang liburnya 1 minggu itu ada kegiatan SKD, studi kerja dhamma. Dengan PPD, Pekan Penghayatan Dhamma ini, teman-teman yang sudah mendapatkan ilmunya gitu ya dalam beragama Buddha ini kemudian diterapkan dalam SKD, diterapkan dalam SKD, sehingga dengan cara live in, jadi hidup di umat, jadi tinggal di tempatnya umat yang bukan orang tuanya sendiri, para pemuda ini seperti digembleng gitu Bante. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, selain juga para pandita, para senior itu juga sudah sungguh-sungguh belajarnya, mereka menjadi lebih banyak pengetahuannya. Memang kadang-kadang kalau ada samanera atau biku baru itu ingin tahu lebih banyak lagi apa benar seperti itu. Nah, untuk masa sekarang Bante, apakah masih bisa atau mungkin Bante punya semacam solusi atau mungkin kiat-kiat tertentu bagaimana agar yang muda-muda ini, terutama yang mungkin setingkat SMA sampai perkuliahan dan sebagainya, itu bisa lebih aktif lagi dalami lagi Buddha Dhamma ini, sehingga kesan-kesan yang atau pengalaman-pengalaman yang istilahnya pindah kapling, mohon maaf dalam tanda kutip, itu bisa kita
kita cegah atau kita paling tidak kita minimalisir begitu Bante. Terima kasih Bante, mungkin Bante ada solusi. Baik, saya langsung tanggapi ya. Jadi di Blitar itu ada namanya kegiatan Rupabi ya, yang membuat SKD dan kemudian PPD itu. Saya sangat terkesan sekali karena waktu itu saya masih jadi samanera di Ngandap, sama di Pak Arama. Kemudian kegiatan PPD dan SKD itu betul-betul saya masih mengetahui itu karena termasuk Pak Yanto, Ponggok kalau nggak salah itu juga termasuk. Saya melihat memang yang tadi Ibu sampaikan, keinginan mencocokkan pengetahuan kepada para biku maupun samanera yang datang, itu yang mungkin terasa seperti ngetes, itu betul. Jadi mereka mau tahu, dulu saya tahunya gini, kenapa kok samanera ngomongnya gitu, ya. Nah, untuk saya waktu itu ya bisa menjembatani dan lain sebagainya. Nah, sekarang kemudian kan tadi pertanyaannya adalah di Blitar sampai hari ini, tahun 88 sampai hari ini, saya merasa sekarang SKD itu tidak ada. Saya belum pernah tahu lagi. Mungkin nanti tokoh-tokoh yang lama, coba ingat, SKD-nya itu tahun terakhirnya kapan? Yang ada sekarang seperti kemah dhamma, dan lain sebagainya. Tapi tidak masuk ke rumah penduduk, kemudian tinggal di situ mungkin beberapa hari, kemudian kadang kalau pagi mungkin ikut kerja dengan yang punya rumah, yang kos itu misalnya ke sawah mungkin, atau ngeramban mungkin. Nah, kemudian nanti kalau malam ada diskusi di wihara terdekatnya misalnya. Nah, ini saya tidak pernah mengetahui itu. Nah, kemah dhamma sekalipun jarang sekali dilakukan. Bertahun-tahun jarang izin untuk ada kemah dhamma dan lain sebagainya, tapi nggak rutin. Karena itu kalau tadi sehubungan dengan pertanyaannya, bagaimana ya supaya aktif mendalami dhamma, salah satunya kita kalau bisa menyelenggarakan kembali semacam SKD itu. Apakah namanya tetap SKD, studi kerja dhamma, ataukah namanya yang berbeda, terserah. Kayak penghayatan dhamma atau apa di masyarakat dan lain sebagainya, sehingga mereka itu bukan hanya tahu teori dhamma di wihara, di sekolah minggu maupun di kelas-kelas, tetapi mereka juga menerapkan di kehidupan sehari-hari, sehingga tujuannya tadi supaya tidak pindah kapling, itu bisa tercapai. Bahkan dia makin yakin dengan dharma. Ya, saya pernah mengenal beberapa umat Buddha di Blitar yang waktu mau ada pernikahan pun hidup saya juga harus beragama Buddha. Kalau sampai tidak Buddhis, nggak jadi. Itu ya, saya sudah mengenal beberapa orang seperti itu. Tapi juga saya mengenal ada beberapa orang yang nggak apa-apalah saya ikut pasangan hidup saya. Toh agama Buddha itu kan fleksibel. Jadi walaupun KTP saya bukan agama Buddha, tapi batin saya ini agama Buddha loh Bante. Tapi KTP saya ikut. Salah juga cara-cara seperti itu. Cuman ini tentu kurang ideal. Apalagi kalau kita membahas tentang pembinaan umat Buddha ataupun di masa depan. Karena itu menjadi tidak ideal, karena nanti anaknya ini menjadi bingung. Karena ini salah satu orang tuanya melaksanakan tradisi agama lain, padahal dia ngakunya agamanya sama dengan pasangan hidupnya. Jalankan tradisi yang berbeda. Misalnya dia mengikuti agama A, ayah dan ibunya ini menikah dengan agama A. Tapi kadang-kadang dia masih sembahyang, pakai dupa, kemudian dia masih membaca parita. Nah ini kan anak menjadi bingung.
Jadi jangka panjang pendidikan umat Buddha kita, kalau banyak orang yang kemudian ya sudahlah, nggak apa-apa lah, pokoknya saya ikut pasangan hidup, yang penting saya agamanya Buddha di dalam. Nah, tapi kalau sekarang kita sering SKD semacam itu, kita nanti akan mempertahankan Dharma itu. Saya beragama Buddha. Nah, bagaimana? Kamu mau sama saya, ya kamu harusnya juga ikut dengan saya. Jadi kita semacam itu, supaya kita pembinaan di masa depan itu juga menjadi lebih baik. Jadi anak-anak ini pun akan menjadi punya kepastian. Oh, saya ikut agama Buddha, ikut dengan ayah dan ikut juga dengan ayah dan ibu. Dengan cara seperti itu, maka praktek dhammanya masuk ke dalam. SKD ini benar-benar satu program yang bagus, yang tidak pernah saya jumpai di beberapa tempat yang lain. Tapi sayangnya di Blitar si pencetusnya malah sudah tidak melaksanakan. Atau mungkin saya yang kurang wawasan, sehingga pelaksanaan itu saya tidak ketahui. Karena yang saya tahu hanya kemah dhamma saja. Semakin banyak yang lebih mendalami dhamma, kemudian juga tidak pindah kapling dan sebagainya, saya kira salah satunya adalah dengan SKD itu. Kemudian juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan semacam ini, karena kita kalau pertemuan di salah satu wihara, misalnya kalau tadi Buddha Bhumika mengadakan acara Dhamma Kelas misalnya, mengundang pembicara dari banyak tempat, ya, kemudian mengundang para biku dari berbagai, misalnya bisa mengundang sampai umat-umat Buddha di sekitarnya, ya paling yang maksimal ya cuma segitu saja. Dan setelah selesai, ya lupa. Tapi kalau sering mengadakan pertemuan secara online seperti ini, kita sekali pertemuan, ini bisa diikuti oleh banyak orang. Ada Tulungagung juga bisa ikut dengan kita, kemudian dari berbagai wihara. Ini kalau saya lihat ini ada dari Pontianak, ini apa benar dari Pontianak? Biasa, berarti sekali kita ngomong secara online, sekali kita mengadakan pembinaan secara online, begitu banyak tempat yang bisa kita dapatkan. Karena itu, kalau bisa juga sering-sering mengadakan pembinaan secara online ini, mungkin ya semacam Dhamma Kelas dan sebagainya, yang tentu akan memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian setelah pembinaan online, itu mungkin kalau yang dulu seperti penghayatan Dhamma begitu, kita praktekkan di masyarakat, ada baksosnya, kemudian ada kegiatan hariannya, dan lain sebagainya, latihan ceramah Dhamma, latihan dan perlombaan bermacam-macam. Kemarin ada perlombaan Dhammapada atau ceramah Dhamma ataupun pembaca parita dan sebagainya. Nah, itu yang digiatkan semacam itu. Karena dengan adanya perlombaan, membuat anak-anak itu lebih giat persiapan dan aktif untuk melaksanakan. Ya, perlombaan juga diikuti oleh banyak tempat juga. Saya kira demikian. Mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memancing pertanyaan teman-teman yang lain. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Dahlia Susilowati dari Wihara Buddha Bhumika. Tadi juga sudah sempat saya lihat present tadi ya, Yuli Agustina dari Bumiayu. Itu langsung waktunya saya silahkan kepada Yuli Agustina. Ya, mana Yuli Agustina, silahkan untuk on mic. Kemana ini kok? Ya, baik. Kita sambil menunggu. Namo. Oh ya, yuk, ya, Namo Buddhaya. Selamat malam. Yang mau tanya anaknya. Bante. Ayo silahkan. Ya, Bante. Ayo. Ayo Bante. Jeka. Ayo. Ayo nak, tanya boleh. Boleh. Bante, Jeka mau sama teman-teman SMB mau main ke wihara gitu. Oh bisa, kapan nanti diatur. Nah,
Ayo Cika, boleh Bante gitu. Boleh, mau ke Blitar, Boleh. kata sama di Terima saya, kasih boleh. Bante gitu. Mau ke Bodhgiri, boleh. Nah, juga di Wihara Buddha Loka, diatur sama Pak Gianto. Kapan main, sehingga nanti bisa diberi penjelasan yang lebih banyak. Bukan hanya sekedar main, lihat-lihat, main lari-lari, tapi juga bisa belajar Dhamma. Termasuk itu adalah bagian dari pemahaman Dhamma. Saudara-saudara, saya ingat, dulu saya sekecil ini juga. Waktu itu saya masih TK, saya sekolah, tahu, di beberapa kota, kelenteng itu dulu kan arealnya luas, kemudian ada terjadi perubahan politik di Indonesia, areal yang luas itu kemudian digunakan sebagian yang luas untuk sekolah. Nah, saya walaupun bukan umat Buddha, saya itu kemudian sekolah di kelenteng ini. Karena tempatnya paling dekat dengan rumah saya. Jadi saya kan masih kecil ya, saya jalan kaki aja. Saya TK itu saya jalan kaki karena dekat sekali kelentengnya itu dengan rumah saya. Dari TK, SD, SMP, saya di kelenteng itu. Dan kalau ada istirahat, jam istirahat, karena namanya saya anak kecil, saya kan kepingin tahu. Saya jalan-jalan, kemudian masuk ke kelenteng itu. Saya nggak lihat, nggak, oh gini, nanti sampai jam istirahat selesai, bel, begitu, saya lari dari kelenteng, kemudian masuk ke kelas. Kemudian besoknya juga begitu, sering sekali seperti itu. Kemudian kalau di kelenteng ada wayangan, wayang kulit, ya kalau di kelenteng Blitar kan masih ada juga sampai hari ini. Nah, saya juga nonton, tapi nontonnya juga di belakang. Nah, jadi harus masuk kelenteng juga. Nah, saya mencium bau dupa dan lain sebagainya. Saya merasa nyaman, walaupun saya bukan umat Buddha hari itu. SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi sampai SMA ini, saya masih bukan umat Buddha. Ketika masuk ke perguruan tinggi, saya mulai belajar agama Buddha. Saya ingin tahu agama Buddha itu apa. Dan begitu ada bau dupa, saya langsung bisa merasa nyaman dan kemudian mengatakan dalam batin, ini tempat yang saya sukai. Jadi memori saya yang saya bawa dari TK, SD sampai SMP itu, karena SMA-nya saya sudah tidak di kelentengnya, SD, SMP, dan dari TK itu betul-betul dengan dupa. Dan akhirnya itu yang mengkondisikan salah satunya, saya merasa cocok di wihara. Sehingga saya selalu mendorong beberapa orang, kalau bisa anak-anak itu diajak ke wihara. Bahkan anak di dalam kandungan sekalipun, diajak ke wihara. Anak-anak di dalam kandungan itu, masa ngerti sih, di dalam kandungan itu dia tahu. Cuma dia tidak bisa punya. Dia mendengar pembacaan parita, dia bisa merasakan auranya wihara. Kemudian nanti ketika sudah lahir, dibawa ke wihara. Ya, mungkin untuk upacara 1 bulanan mungkin atau apa terserah. Kemudian kadang-kadang mengundang teman-teman membaca parita di rumah dan lain sebagainya. Jadi dari awal dikenalkan budaya Buddhis itu. Telinga mendengar irama parita, kadang juga dikenalkan di wihara ada bau dupa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada penampilan biku sama nera, tasilani dan lain sebagainya. Walaupun dia kecil, dia tidak ngerti apa-apa. Dia melongo, tapi biar dia lihat dan akhirnya itu akan direkam di dalam pikirannya.
Kalau sudah direkam sampai lama, nanti dia besarnya tetap punya keyakinan dengan Dharma. Dan itu juga nanti akan mendorong dia tidak mudah pindah kapling. Nah, ya, ajak teman-temannya. Kemudian janjian nanti mungkin hari apa. Nah, kita nanti kan ada Pak Gianto, kita bisa suruh ngantor dan lain sebagainya untuk menjelaskan dan sebagainya dengan level anak-anak penjelasannya kan tidak terlalu tinggi misalnya. Nanti anak-anak itu akan tertarik. Dan oh, wihara itu seperti ini. Dia nyaman dengan suasananya. Dia nyaman dengan penjelasannya. Penjelasan ini akan masuk di bawah sadar, ngerti nggak ngerti dia akan masuk duluan. Sehingga nanti ketika dewasa, oh ini maksudnya. Tentu Anda pernah mendengar kan dari anak seorang yang di zaman Sang Buddha yang tidak mau ke wihara. Kemudian oleh bapaknya kan dikasih uang. Kamu kalau mau ke wihara saya kasih uang. Satu kali ke wihara dikasih uang, dia main sepak bola di wihara. Sang Buddha ceramah dia main sepak bola. Tapi dikasih upah lagi. Dia masih main lagi. Kemudian tidur lagi. Tapi yang ketiga, disuruh ke wihara lagi. Dia mendengarkan nasihat Sang Buddha. Dan akhirnya dia menjadi seorang umat Buddha. Kenapa? Karena dikondisikan untuk datang sekali, 2 kali, 3 kali. Karena itu Anda yang punya anak-anak, jangan menganggap mereka itu, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Anak kecil malah mengganggu nanti kalau kebaktian. Nggak apa. Ikut nggak apa-apa. Toh kalau dia rame kita matikan mic-nya kan nggak mengganggu. Nah, kemudian supaya dia lihat, oh ini teman-teman saya dari tempat lain juga seperti ini, oh ada bikunya, oh ada ceramahnya, oh ada ini, dan akhirnya dia nanti akan punya keyakinan yang kuat dengan Dharma. Karena itu saya harapkan nanti adik-adik, kalau ada kesempatan, cobalah ke wihara terdekat bisa, ke Samaggi Jaya bisa, ke Bodhigiri, acara itu setahun sekali. Tapi kalau bisa nanti kadang-kadang juga diajak anak-anaknya ya. Kapan itu Pak Gianto kan bikin program tuh, misalnya wihara A, wihara B, nanti hari apa berangkat ke Bodhigiri, dikenalkan wihara dan sebagainya. Nah itu sebaiknya nanti di rolling, jadi nanti ada lagi acara seperti itu lagi, supaya nanti generasi yang Buddhis ini akan semakin ngerti. Dan nanti dia akan semakin yakin dengan Dharma karena sedikit demi sedikit sampai dia betul-betul mengerti Dhamma dari bawah sadarnya. Saya kira demikian. Jadi saya menyarankan kalau bisa diajak teman-temannya ya. Ini yang namanya Yulia Agustina, ibu ini atau anaknya. Siapa yang namanya Yulia Agustina Bumi Ayu? Ibu CK Bante. Hah? Yang kecil atau yang ibunya? Yang Yuli dengan teman-temannya, Bumi Ayu memang agak jauh dari Balirejo, tapi ya lumayan masih bisa diajak dengan teman-temannya. Boleh Buddhis, bukan Buddhis juga nggak apa-apa. Diajak main ke wihara, nah nanti janjian untuk ke sana gitu. Ya, hubungi admin dan lain sebagainya supaya nanti bisa diatur yang ngantar. Begitu ya. Dari teman-teman yang lain juga ya, dari wihara-wihara yang lain. Ini dari wihara lagi yang mana lagi? Sudah tidak ada nama-nama wiharanya. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Tadi Yuli Agustina perlu juga saya luruskan, tadi bapaknya CK kurang dengar ya. Jadi Yuli Agustina itu ibunya, anaknya namanya CK. Nah, yang tersenyum ini bapaknya CK gitu ya. Baik. Sudah ikut bersama-sama kita malam hari ini, dan tentunya benar sekali seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi bahwa anak-anak itu merupakan aset kita ya. Kalau kita membimbing mereka dengan benar, nanti umat Buddha
sebelum Bapak Bono Hermaji, di sini Bapak Bono Hermaji terlihat resen. Tadi sebelumnya ada Titik di Blitar Kota. Silakan terlebih dahulu, Titik, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Mau tanya, Bante, bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri untuk terus berpikir positif di masa sekarang ini? Yang orang bilang masa sekarang itu adalah masa sulit setelah pandemi yang sesuai dengan Buddha Dhamma. Terima kasih, Bante. Baik, sebetulnya berpikir positif itu adalah ajaran Sang Buddha sekarang dan yang akan datang. Berpikir positif ini begini, orang kan sering mengatakan agama Buddha ini kan agama pesimis. Mana berpikir positif agama Buddha ini agama pesimis? Loh kenapa? Kan mengatakan hidup itu duka, hidup ini penderitaan. Berarti yang ditekankan penderitaan kan ini pesimis. No, sebetulnya orang ini belum memahami pola pikir di dalam Dharma. Bahwa kalau hidup itu bahagia nggak perlu diomong. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan keuntungan, lalu sudah pasti kita happy, udah nggak usah diomong lagi. Kalau saya mendapat posisi yang memang saya inginkan, jabatan yang saya inginkan, ya saya nggak usah ngomong lagi, itu sudah satu kebahagiaan. Ya nggak usah diomongkan karena itu sudah merupakan kebahagiaan. Tapi kalau saya sering sakit, saya kemudian mengalami penderitaan, pekerjaan saya gagal, ekonomi saya hancur, rumah tangga saya berantakan. Nah, ini bagi saya jadi problem. Kemudian ajaran Sang Buddha ini mengajarkan bagaimana kita siap menghadapi kesulitan itu. Bahwa bagaimana berpikir positif ketika kita mengalami berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang kita tidak sukai. Mengalami sakit, bagaimana saya bisa berpikir positif kalau saya sakit misalnya. Ketika saya gagal dalam usaha, gagal dalam belajar, gagal dalam rumah tangga, bagaimana saya bisa berpikir positif? Nah, kalau ini sebetulnya di dalam Dhamma bukan hanya di masa pandemi, di dalam rumah tangga, di dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi. Bagaimana ya saya kalau menghadapi kesulitan? Nah, kemudian di dalam Dhamma disampaikan bahwa kegagalan-kegagalan yang kita sudah hadapi, kegagalan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang kita tidak sukai itu, agar untuk memperbaiki saat ini, memotivasi saat ini agar di masa depan kita bisa menjadi lebih baik. Contohnya gimana nih? Nah, ini contoh yang paling gampang kalau ini saya lihat juga banyak anak muda, misalnya putus cinta misalnya. Kadang-kadang orang putus cinta nangis-nangis. Waduh, aku kalau nggak sama kamu, aku bunuh diri saja. Wah, salah. Kenapa demikian? Karena kalau kita kemudian putus cinta lalu bunuh diri, orang yang kita cintai itu akan mengatakan, memang kamu pantas saya putus. Soalnya apa? Mentalmu mental yang gembuk, mental yang lemah. Lalu bagaimana? Putus cinta? Nggak apa-apa. Saya akan bukti. Nah, jadi ini membangkitkan semangat. Putus cinta memang problem. Berpisah dengan yang dicinta, tetapi kita kemudian menjadikan itu sebagai motivator untuk kita bangkit dengan kita kemudian mempelajari kenapa ya dia kok memutuskan saya. Oh, saya ini mungkin kalau ngomong agak kasar. Oke, kalau gitu saya mulai perhatikan, saya akan perbaiki supaya di masa depan dia nyesel memutuskan saya.
Dan akhirnya kita memperbaiki diri terus. Setiap kali kita mau ngomong yang kasar, kita sadari, saat ini saya sedang apa nih? Saat ini saya sedang berbicara, tetapi saya agak emosi. Kalau gitu, kata-kata yang kasar saya telan, supaya sampai saya tenang, baru saya ngomong kata-kata yang baik. Dengan sedikit latihan kesadaran seperti itu, maka kita kemudian bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Dan akhirnya mendapat pasangan hidup yang lebih baik daripada pacar yang sudah membuang kita itu. Kemudian kalau tadi tentang pacaran, usaha gagal juga sama. Usaha gagal, bukan terus kemudian kita gantung diri, bukan. Tapi kemudian kita mempelajari, kenapa usaha yang lampau ini kok saya sampai gagal? Oh, saya ini terlalu percaya sama pembantu saya. Saya terlalu percaya ngurus semua. Dan akhirnya amburadul. Oh, kalau begitu sekarang saya perbaiki. Agar nanti di masa sekarang saya menjadi lebih baik, saya lebih ngerti tentang usaha saya. Pembantu itu betul-betul hanya membantu karena sayalah yang melaksanakan usaha ini. Jadi kalau saya memang kurang tenaga, saya butuh pembantu, mengangkat sana, mengangkat sini, mengerjakan ini, mengerjakan itu, menulis ini, menulis itu. Saya menjadi orang yang lebih pandai daripada sebelumnya. Dan akhirnya saya bisa membangun masa depan yang lebih baik. Dan contoh-contoh semacam ini banyak sesuai dengan kegagalan kita, kehancuran kita, banyak sekali termasuk kesehatan. Misalnya, aduh kemarin saya kena COVID ini bagaimana? Jadikan itu pelajaran bahwa saya harus menjaga diri. Mungkin apakah saya juga perlu menggunakan masker, atau mungkin ketika saya bergaul dengan orang lain saya harus menjaga jarak dan sebagainya. Nah akhirnya sekarang saya menjadi lebih sehat untuk menyongsong yang lebih baik lagi di masa depan. Jadi Dharma ini sebetulnya memang mengkondisikan kita berpikir positif, dan memang harus seperti itu karena kita siap menghadapi perubahan. Di dalam Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha 45 tahun, Sang Buddha sebetulnya intisarinya mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Jadi, yang disampaikan Sang Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah Sang Buddha tentang pembabaran Dhamma, itu khotbah Sang Buddha yang pertama kali di hari Asada, itu sebetulnya yang beliau selalu uraikan selama 45 tahun. Jadi, kalau kita nih di sini banyak guru-guru, kesunyataan mulia itu adalah kurikulum Dharma. Kurikulum Dharma yang tidak pernah berubah selama 3.000 tahun. Dan tidak akan berubah sampai bertahun-tahun ke depan, ribuan tahun ke depan. Jadi Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan 4 kesunyataan mulia ini. Dengan berbagai versinya, sampai bisa ceramah 84.000 judul yang ditulis di dalam Tipitaka. Nah, kemudian sedemikian banyak 84.000 ceramah Sang Buddha ini kalau diringkes, ya, diperes, sebetulnya disampaikan di dalam Dharma itu adalah hidup ini berubah. Ya, hidup ini selalu berubah. Jalani kehidupan ini dengan segala perubahannya. Karena itu, kenapa Sang Buddha bisa mengajarkan 4 kesunyataan mulia? Karena beliau bermeditasi 6 tahun. Kenapa beliau bermeditasi 6 tahun? Karena melihat tua, sakit, dan mati. Jadi beliau melihat perubahan. Bermeditasi untuk mengatasi perubahan itu, bahwa perubahan itu tidak bisa dilawan, tua sakit mati tidak bisa dilawan.
Berpisah dengan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci tidak bisa dilawan. Tetapi yang bisa dilawan adalah pola pikir kita yang diperbaiki. Sehingga kita siap menghadapi perubahan, menghadapi tua, sakit, mati, kehilangan yang dicinta, berkumpul dengan yang dibenci. Akhirnya batin kita yang kita bisa ubah, pikiran kita bisa ubah, batin kita menjadi tenang seimbang. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi intisari di dalam Dhamma. Hidup ini adalah perubahan, hadapi perubahan itu sebagaimana adanya. Tidak perlu ditolak, hanya diterima sebagaimana adanya. Dan akhirnya batin menjadi tenang seimbang. Ya, karena itu kalau tadi ditanya, bagaimana memotivasi diri sendiri supaya berpikir positif? Belajar dari kesalahan di masa lalu. Ada yang disebut di dalam 4 kesunyataan mulia itu. Kesunyataan yang keempat kan jalan mulia berunsur 8. Dari jalan mulia berunsur 8, unsur yang ke-6 adalah daya upaya yang benar, sama wayama. Bahwa kekurangan diri sendiri di masa lalu perbaiki. Kelebihan di masa lalu tingkatkan. Kemudian kekurangan pihak lain jadikan contoh untuk tidak dilakukan, tidak dikondisikan muncul dalam diri kita. Kelebihan yang dimiliki pihak lain, jadikan contoh untuk kita kembangkan di dalam kehidupan kita supaya kita meningkat. Jadi, kekurangan diri sendiri maupun kekurangan orang lain, kita jadikan pelajaran untuk kita kendalikan atau tidak kita munculkan. Sebaliknya, kelebihan orang lain dan kelebihan diri sebagai upaya meningkatkan kualitas diri kita. Dengan cara seperti itu, dengan sama wayama seperti itu, yang ada hanya kemajuan, tidak pernah ada kemunduran. Dan ini diajarkan Sang Buddha pertama kali di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Karena itu, mudah-mudahan dengan pertanyaan memotivasi diri ini sekarang sudah mengerti, itu kembali kepada Dharma yang ke-6, yaitu daya upaya yang benar. Saya kira demikian, mudah-mudahan dimengerti. Kita lanjutkan. Terima kasih, Bante. Baik, terima kasih untuk Ibu Titi ya. Jadi berpikir positif adalah sumber kebahagiaan. Itu Ibu Titi ya. Sekali lagi terima kasih. Dan di sini yang sudah raise hand itu ada 4 orang. Saya harus ini ya, adil harus siapa tadi saya lihat siapa yang pertama raise hand, yang kedua, ketiga dan keempat, dan juga ada juga pertanyaan melalui chat juga ada. Sabar dulu, tunggu antrian. Maka dari itu langsung saja kepada Bapak Bono Hermaji, silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Yang ingin saya tanyakan Bante, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu dulu saya pernah dimintai tolong oleh umat untuk mengundang Bante Utamo ke rumah umat karena ada acara. Dan waktu itu saya sudah menghubungi admin, namun oleh admin dijawab karena masih COVID atau hadir atau tidak bisa diundang ke rumah umat. Nah, yang saya tanyakan bagaimana caranya apabila umat di daerah ini ingin mengundang Bante, ini harus menghubungi siapa dan bagaimana prosedurnya begitu Bante. Lalu yang kedua, dulu sebelum COVID ada program ini dihentikan dan sampai sekarang setelah COVID dianggap selesai. Tentang kelanjutannya ini bagaimana untuk program Dhamma Juta, apakah memang sudah cukup sampai di situ, apakah mungkin masih
bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih Pak Bono. Ya, memang saya sampai hari ini offline, jadi pertemuan langsung saya memang belum pernah. Jadi sampai hari ini ya, bahkan Wihara Bodhigiri pun sampai hari ini sebenarnya statusnya masih ditutup untuk umum. Tetapi kalau ada kunjungan-kunjungan khusus seperti tadi ya, mau ada rombongan datang dan sebagainya, masih bisa diterima. Jadi sebetulnya prosedurnya sudah benar, menghubungi admin dan lain sebagainya, kemudian ya dari ataupun komunikasi dengan saya ya lewat admin tersebut. Nah, untuk saat ini saya lebih senang adalah pertemuan-pertemuan online seperti ini karena saya merasa sangat bermanfaat. Anda bisa bayangkan ketika saya berkunjung ke rumah si A, maka kunjungan saya itu hanya bisa dimengerti oleh keluarga si A saja. Sehingga tetangganya atau mungkin dari daerah lain tidak bisa mengikuti online seperti ini. Ya, tadi juga saya sudah sampaikan, maka kunjungan saya bisa dimengerti dan bisa juga diikuti oleh banyak orang. Karena itu COVID ini memang banyak mengubah perilaku, termasuk kunjungan saya ke rumah umat pun sementara ini belum bisa dipenuhi, ya. Karena kalau saya berkunjung ke rumah si A, kemudian si B meminta dan saya tidak memenuhi, nanti hasilnya orang akan, loh kok berkunjung kok ke si A, kok si B kok enggak, loh kok saya kok enggak. Nah akhirnya sekarang ya sementara ini semua tidak, bahkan Wihara Buddha Loka di Tulungagung, ya, ini juga mengundang saya tiap tahun untuk acara-acara yang rutin ya, ada Maga Puja dan lain sebagainya, Waisak dan lain sebagainya. Tetapi saya juga tidak hadir secara online. Di Blitar sama di Jaya pun saya juga tidak hadir loh. Acara yang kemarin ada Maga Puja dan sebagainya ya. Jadi Pak Bono dengan pertanyaan tadi saya juga punya kesempatan menjelaskan untuk sementara ini kepada rekan-rekan semua yang di Blitar, saya masih belum bisa memenuhi harapan untuk berkunjung secara langsung. Saya kira mungkin yang berwenang menjelaskan adalah Pak Tato. Karena itu Pak Tato juga ada di sini, mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan, atau Bante Sugito mungkin yang mau membantu menjelaskan, karena sebetulnya di bagian program Dhamma Duta maupun sekarang program guru-guru yang membantu, guru-guru bantu itu sebetulnya saya hanya membantu untuk mencarikan donaturnya, sedangkan programnya semua nanti sangat dibantu oleh Pak Tato dan Bante Sugito. Karena itu silahkan untuk pertanyaan program Dhamma Duta, kok tidak dilanjutkan dan sebagainya, silahkan Pak Tato yang menjelaskan atau Bante Sugito. Terima kasih. Ini 2 pertanyaan Pak Bono sudah saya selesaikan. Terima kasih. Ya, baik, mungkin Pak Tato bisa langsung menjelaskan kepada Pak Bono mengenai Dhamma Duta tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Namun barangkali Bante Sugito dulu mungkin ya, dan berkesempatan menjelaskan dulu Pak Pendel. Silakan Bante. Baik, silakan Bante Sugito. Selamat malam dari tamu, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih malam hari ini kita berjumpa di layar bersama-sama untuk
bisa ketemu kangen dengan Bante Utamo, dan tentunya banyak hal di sini bisa kita bincangkan, kita bisa carakan untuk bagaimana bersama-sama kita memikirkan, bagaimana bersama-sama untuk mencari dan memberi solusi kegiatan-kegiatan pembinaan di Kabupaten Blitar dan sekitarnya ini. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Bante Utamo dengan baik, dan mengenai pertanyaan dari Pak Bono yang hubungan dengan Dhamma Duta, ya memang sejak pandemi masih berhenti, tapi untuk setelah pandemi ini kita memang belum melangkah lagi sehubungan dengan kita akan persiapkan para duta-duta, para romo-romo yang dulu juga sudah banyak sekali berkiprah, banyak sekali membantu untuk pembinaan dan kegiatan Dhamma Duta Persilang. Namun untuk sampai hari ini memang kita belum ke sana karena juga pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan. Namun kalau memang dari pihak Dhamma Duta memang sudah mempersiapkan, ya mungkin bisa Pak Bono, kan ada beberapa teman, beberapa Dhamma Duta yang dulu pernah bersama-sama. Coba ya saya minta Pak Bono untuk menghubungi mereka-mereka, nanti bisa dilaporkan ke kita supaya sejauh mana persiapan para Dhamma Duta yang serekan atau setemanan bersama-sama dengan Pak Bono ini, kesiapannya untuk sekarang. Sehingga nanti kalau Pak Bono tadi menghubungi ke teman-teman yang dulu pernah bersama-sama, bagaimana kesepakatannya, bagaimana mungkin ditindaklanjuti, bisa dihubungi, dan nanti akan kita bisa diskusikan dan kita akan melangkah lagi. Tentu juga apa kendala-kendala, kekurangan-kekurangan yang dulu kita bahas, dan nanti saya minta Pak Bono yang juga salah satu hadir sebagai Dhamma Duta untuk menghubungi ke teman-teman atau ke para Dhamma Duta itu untuk bisa menyampaikan ke kami untuk ditindaklanjuti lagi. Saya rasa penjelasan dari atau informasi dari saya, nanti ya saya justru menanti dari para Dhamma Duta ini untuk bagaimana tindak lanjutan hubungan dengan pembinaan yang ada di Kabupaten Blitar khususnya itu. Mungkin demikian yang bisa saya sambungkan. Terima kasih Pak Bono, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, demikian Pak Bono ya. Sudah langsung terjawab pertanyaannya dan nanti bisa segera ditindaklanjuti. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini masih banyak yang bertanya. Saya langsung menuju ke Wihara Buddha Loka Tulungagung. Bapak Gandika atau siapa yang di situ, silahkan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yang Mulia Bante, ini ada Kotik yang ingin bertanya, dan sebelum Kotik menyampaikan pertanyaannya, mohon izin untuk menyampaikan informasi kepada seluruh umat Buddha yang berada di wilayah Blitar dan Tulungagung, bahwasanya tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Bante, untuk kegiatan kunjungan pembelajaran di Wihara Bodhigiri khususnya adalah untuk para umat Buddha dewasa sudah kita laksanakan, dan nanti akan kita harap bisa berkelanjutan. Dan untuk sesi selanjutnya mohon izin nanti kepada para guru-guru sekolah minggu bisa mempersiapkan dan bisa dimulai dari saat ini untuk setiap minggunya
bisa diizinkan untuk melaksanakan sekolah minggu di Wihara Bodhigiri secara bergilir. Nanti silahkan untuk teman-teman para guru sekolah minggu untuk menyampaikan permohonan izinnya atau informasi kunjungannya melalui admin Bodhigiri atau bisa langsung melalui saya. Ini untuk informasi dari saya terkait dengan kunjungan pembelajaran di Wihara Bodhigiri. Baik, itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya langsung Kotek, monggo. Baik. Agak kurang jelas loh yang disampaikan Pak Gianto ini. Ya, betul sekali Bante. Dan tadi juga mau itu nanya ke Bante apakah bisa mendengar dengan jelas suara yang disampaikan. Terlalu ini, Pak, terlalu seperti berada dalam ruangan gitu. Kurang, middle-nya kurang. Bisa dicoba sekali lagi Pak Gianto. Oke, mungkin Cuma tadi berusaha menangkap ini masker. tadi adalah sepertinya mau ada rombongan sekolah minggu yang berkunjung ke Bodhigiri secara bergilir. Sepertinya seperti itu, cuman nggak jelas karena suaranya ya itu seperti di dalam umplung. Ya baik Bante, saya ulangi kembali. Mohon izin kepada Bante dan menginformasikan kepada para pembina sekolah minggu bahwasanya untuk kegiatan kunjungan pembelajaran di Wihara Bodhigiri nanti bisa diajukan atau diinformasikan secara bergilir dengan melaksanakan sekolah minggunya di Wihara Bodhigiri secara bergantian. Untuk permohonannya nanti bisa disampaikan ke admin Bodhigiri atau bisa langsung ke saya, nanti yang saya bisa melanjutkan ke admin Bodhigiri. Dengan demikian bisa kita susun mungkin mulai saat ini sampai dengan berapa bulan ke depan, setiap minggu bisa diadakan sekolah minggu di Bodhigiri dengan tema pembelajaran nanti. Karena mengingat kita membutuhkan regenerasi yang mampu untuk bisa memahami, bisa belajar dengan semua literatur yang ada di Wihara Bodhigiri. Demikian Bante. Ya baik. Ya walaupun masih tetap nggak jelas. Ya walaupun tetap nggak jelas, tapi saya berusaha memahami bahwa memang untuk persiapan generasi muda Buddhis, ya sekolah minggu saya kira baik sekali digilir. Silahkan Pak Gianto saja menyusun jadwalnya seperti waktu dulu program Wihara berkunjung ke Bodhigiri itu dengan tema pembelajaran. Saya kira sekarang sekolah minggu juga demikian. Kalau jumlah sekolah minggunya terlalu banyak, bisa dibagi beberapa kelompok sehingga nanti masing-masing anak ini bisa mendapat pemahaman yang lebih baik daripada kalau 100 orang begitu mungkin ya nanti Pak Gianto jelaskan yang belakang ribut dan lain sebagainya. Dan nanti bagaimana teknisnya, apakah sekolah minggu ini juga dibantu oleh guru-guru sekolah minggu atau orang tuanya juga hadir dan sebagainya, nanti teknisnya bisa dibahas selanjutnya ya. Tapi saya kira itu Pak Gianto bisa mengatur jadwalnya untuk kunjungan sekolah minggu tersebut. Ya, baik itu. Bante. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kotek. Silakan Kotek. Baik, terima kasih. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Dari saya tidak bertanya sebetulnya, hanya menyampaikan usul kepada Yang Mulia Bante. Kalau beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 2 tahun yang lalu itu ada program bina virtual. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan lagi untuk diadakan. Karena yang pertama, manfaat yang bisa kami dapatkan itu kami bisa mengenal banyak Bante yang dari berbagai tempat ya. Jadi tidak hanya di Tulungagung, Blitar dan sekitarnya aja. Jadi bisa dari jauh kami bisa mengenal. Kemudian yang kedua, tentunya kami juga bisa mendengarkan dhamma dari banyak Bante yang juga bervariasi dalam penyampaian dan juga untuk topik-topiknya. Demikian Bante, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Sebetulnya ya unik juga ya suaranya ini. Belum bisa diatasi ya, karena
Karena mic-nya nggak diubah ini tadi, jadi hampir sama. Cuman saya sepintas saya menangkap dulu ada program titik-titik yang kemudian bisa menghadirkan biku atau samanera dari berbagai tempat. Terus saya tidak jelas semuanya itu. Apa? Mohon maaf, tetap antri dulu. Saya langsung menuju ke Bapak Sadadama. Silahkan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam, Bante. Bisa jelas ya suara saya? Begini, Bante. Akhir-akhir ini saya melihat baik media luar maupun intern kita ada banyak perbedaan. Khususnya bagi saya mengenai keberlangsungan damai. Karena sebagaimana yang telah saya pelajari, dhamma ini akan bertahan lama jika dhamma ini dijalankan dengan murni. Nah, di dalam kita melihat media YouTube di sana, kadang-kadang kalau dengan kelompok lain, saya kira kita cukup diam saja, tidak masalah nanti. Tapi dengan kelompok kita sendiri yang terdiri dari berbagai sekte ini kadang-kadang agak sulit bagi saya khususnya, karena saya memegang prinsip bahwa semoga saja dhamma ini berjalan dengan murni. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ada satu komen-komen yang bahkan satu tayangan seakan-akan tayangan itu menguraikan hal yang lebih pandai daripada Sang Buddha sendiri. Yang perlu saya tanyakan, Bante, bagaimana kita menyikapi hal ini dengan baik dan tidak menjadikan permasalahan yang meluas, itu mas saya. Terima kasih, Bante. Selamat malam. Matur nuwun Cak Derengipun. Terima kasih atas pertanyaan yang mungkin berisi kegelisahan batin ya. Karena memang media hari ini demikian luar biasa, luas sekali. Kemudian kita bisa mendapat dari banyak sumber, termasuk dari WA pun kita bisa ada sumber-sumber yang bermacam-macam, yang tentu juga narasumbernya itu juga bermacam-macam. Dan kadang-kadang narasumber itu belum tentu kebenarannya apa. Itu yang kadang membingungkan. Seperti misalnya ya, dulu zaman-zaman dulu, belum ada media sosial seperti hari ini, karena saya menyampaikan ini karena Bapak Sada ini termasuk saya lihat cukup senior. Dulu mungkin ada semacam buku
seperti kunjungan biku A ke alam neraka misalnya. Wah, kemudian di situ diceritakan alam neraka begini-begini. Itu sebetulnya sumber yang tidak tepat. Dan itu buku dicetak banyak sekali dan dibagikan di berbagai tempat. Kita ya tidak bisa nyetop karena gimana ya, itu kan misalnya orang merasa, wah ini buku agama Buddha, dan kemudian dia memang pengetahuannya ya kurang, kemudian dia punya dana, dia pengen berbuat baik, kemudian ini buku agama Buddha cetak 5.000 eksemplar, kemudian dibagi-bagi. Waduh, ya kita baca ini, saya biasanya kalau saya baca gini, waduh ini tidak benar nih, masukkan gudang aja. Ya, kadang kemudian Pak Kari itu yang nyimpen di gudang, terus nanti Pak Gianto yang menemukan, dan akhirnya ya jadi tasapi dan lain sebagainya. Ya, iya karena itu barang yang sudah nggak benar. Ya, nah tapi sekarang dunia media sosial demikian luar biasa, kita nggak bisa mencegat, mengatasi itu semua. Cuman kita kembali kepada Dharma lagi, bahwa yang disebut Dharma itu adalah untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan mengurangi kegelapan batin. Hanya itu saja. Sehingga ketika Anda membaca artikel atau melihat tayangan YouTube mungkin, video, ataupun mungkin lewat WhatsApp atau WA misalnya, Anda melihat itu semua, kemudian Anda merasa, wah ini kok menghasut ya, isinya kok kebencian. Ini jelas bukan Dharma. Walaupun mengatakan menurut Sang Buddha, ini itu juga dulu, zaman dulu berbarengan dengan biku au ke neraka itu juga ada cerita tentang hukum karma yang katanya menurut Sang Buddha, kalau meniup api di alam nanti bisa terlahir jadi sumbing misalnya. Lah itu bahasanya saja sudah nggak jelas. Meniup api di altar menurut Sang Buddha bisa menjadi terlahir sumbing. Anda bisa bayangkan coba, mana mungkin Sang Buddha ngomong meniup api di altar? Karena di zaman Sang Buddha saja altarnya belum ada. Nah sekarang ada orang mau niup di situ, itu kan sudah jelas tidak masuk akal. Nah tetapi itu menurut Sang Buddha. Dan banyak sekali kata menurut Sang Buddha itu sampai hari ini masih banyak. Makanya di dalam ceramah pun saya juga tidak berani mengatakan menurut Sang Buddha, karena beberapa referensi itu belum tentu tepat. Saya biasanya menyampaikan menurut sumber Dharma, ini seperti ini. Nah, salah satu sumber Dharma menyebutkan seperti ini. Tapi saya tidak mau menurut Sang Buddha, karena kalau menurut Sang Buddha, kemudian nanti ayatnya itu yang keluar ternyata adalah ayat dari berbagai penjelasan yang tidak jelas awalnya dari mana, hanya menggunakan kata menurut Sang Buddha. Wah, nanti repot. Ada beberapa artikel yang Ewang Misutang itu ternyata bukan dibuat di zaman penulisan naskah Tripitaka. Jadi ini nanti bisa membingungkan dan mengacaukan sejarah. Karena itu sekarang selama semua media itu menjelaskan tentang mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, apapun mereknya, sesungguhnya itu sesuai dengan Dharma. Ya, karena di zaman dulu Sang Buddha juga pernah ditanya, ini menurut Sang Buddha yang pernah ditanya, itu ada penjelasannya bahwa bagaimana sih di masa depan kalau satu ketika itu banyak orang yang semrawut menjelaskan Dharma. Nah, di masa depan gimana? Nah, kalau di Kalaman Sutta itu kan ada itu yang buktikan gini-gini nih, itu ada ya, buktikan kalau bermanfaat ya jalani, kalau nggak bermanfaat ya nggak dijalani. Tetapi di sudut yang lain disampaikan bahwa
tanda-tanda atau ciri khas ajaran Dharma adalah apapun mereknya mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi air mineral dimerki obat nyamuk ataupun pestisida, air mineral ini tidak akan beracun, walaupun di botolnya ditulisi merek pestisida tertentu. Tetapi pestisida yang dimereki minuman mineral, kalau diminum akan mati orangnya. Artinya, label itu menjadi tidak penting. Tetapi yang penting hakikatnya. Kalau kembali ke Kalamasuta, labelnya menjadi tidak penting. Apakah itu dikatakan oleh guru-gurumu, menjadi tradisi ribuan tahun, disampaikan di kitab suci, itu kan label-label semua. Tapi gunanya gimana? Kalau kamu lakukan ini bermanfaat nggak? Memberikan kamu bisa mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin nggak? Nah, ini berbicara tentang hakikat, esensinya. Label singkirkan esensinya. Nah, di dalam yang tadi saya sampaikan juga, di sudut yang lain, bahwa kalau nanti media itu sudah sedemikian banyak, buku-buku sedemikian banyak, maka selama Anda mendengar, membaca, dan sebagainya, dapat mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, gunakanlah itu. Tetapi ketika walaupun atas nama Sang Buddha, agama Buddha, dan sebagainya, ketika dia hanya menambah kebencian, menambah ketamaan, dan tidak menimbulkan pencerahan, maka itu abaikan saja. Dan kalau itu jatuh di tangan Anda, misalnya itu di WA group misalnya, delete, jangan disebarkan lagi ke tempat lain, walaupun dengan alasan jangan kamu ikuti ya, ini loh sesat. Kadang-kadang disebarkan itu dia tidak baca yang sesatnya ini. Indonesia ini termasuk orang yang kurang rajin membaca dengan teliti, sering hanya membaca judulnya saja. Nah, sehingga ketika video itu misalnya judulnya heboh banget, padahal di belakang ini kita sudah tulis jangan diikuti ya, ini sesat. Ini yang kecil ini nggak terbaca. Yang terbaca adalah judul besar, langsung like and share, like and share. Jadi kacau semua. Nah, karena itu terima berita, baca baik-baik, meningkatkan kualitas dharma Anda, bisa mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, terima, jalani, dan bagikan. Tapi tidak bisa mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, terima, dan di-delete, tidak usah dibagikan, dan tidak usah dimaki juga yang ngirimkan. Nanti kan lama-lama juga dia akan memahami juga. Saya kira demikian, Pak Sadadama, atas penjelasannya untuk menyikapi hal-hal yang kadang nggak jelas dan bertentangan dengan Dharma, malah tadi Anda sampaikan seolah-olah lebih daripada tubuhnya yang seperti itu. Memang menjadi Buddha-Buddha yang baru itu juga banyak. Sang Buddha tidak ngomong itu, tapi dia ngomong itu ya banyak. Ya, jadi dengarkan baik-baik, kurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itu yang ada gunanya. Begitu ya, mudah-mudahan lebih jelas. Terima kasih. Ya. Demikian Pak Sadadama. Baik, kita langsung lanjutkan karena masih banyak yang bicara. Sabar dulu ya. Tadi juga di Buddha Loka ini saya menuju ke Ibu Meta Nurhayatin terlebih dahulu. Saya khawatir lupa apa yang ditanyakan karena sudah antri dari tadi, Bante. Baik, silakan Ibu Meta Nurhayatin. Di unmute dulu mic-nya dibuka dulu. Oke, silakan. Oke. Terima kasih. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, Bapak Ibu sekalian. Bante, saya ingin bertanya, bagaimana untuk memotivasi diri ini agar supaya bisa bertambah untuk melakukan suatu kebajikan. Walaupun perbuatan baik itu sudah dilakukan, tetapi masih banyak orang yang tidak menyukainya, begitu. Terus saya itu pernah membuat suatu kesalahan. Saya sadar dengan kesalahan itu. Saya pun berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Sedikit demi sedikit berusaha untuk memperbaikinya.
Tetapi untuk sementara ini Bante masih belum ada maaf begitu Bante. Mungkin dari situ Yang Mulia Bante Utamo bisa memberikan pencerahan bagi saya. Terima kasih Bante. Ibu Meta yang luar biasa sudah berusaha berbuat baik, betul. Karena di dalam Dharma ini, bukan hanya di dalam Dharma, di dalam hidup ini, sebetulnya hal yang paling penting adalah berbuat baik, dan berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dan juga dengan perilaku kita. Nah, kemudian Ibu juga tadi menyampaikan, dan ini banyak juga ya teman-teman saya kira yang alami seperti itu, sudah berbuat baik pun masih juga tidak masih ada yang tidak menyukai lah. Kadang-kadang saya kalau memotivasi diri sendiri seperti ini, jadi saya ini ya sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi kok ya masih ada yang mencela dan lain sebagainya. Kemudian saya lalu merenung, Sang Buddha saja yang sudah sempurna, paramitanya sudah sempurna luar biasa, itu saja masih punya Dewa Data yang ngisruh sampai akhir kehidupan Dewa Data. Belum lagi masih ketemu Cinca, belum lagi masih ketemu Anggulimala, ya kalau itu di dalam Jaya Manggala Kata itu, jadi banyak sekali. Itu Sang Buddha yang sudah sempurna, apalagi saya yang sakuku ireng aja tidak nyampe kebajikannya dibandingkan Sang Buddha. Ya pasti musuh-musuhnya ya banyak. Nah, dengan cara seperti itu membuat saya lebih lega. Kemudian juga kita merenung. Sudah berbuat baik saja masih ada yang tidak menyukai. Apalagi saya menghentikan kebajikan. Kalau di dalam Dhamma disampaikan, oh atula, duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong ya dicela, diem ya dicela. Kan artinya apa? Kita itu tidak pernah selalu sempurna di depan orang lain, di depan pihak lain. Kita mau berusaha sebaik-baiknya pun orang lain masih bisa mengkritik kita. Tetapi jangan jadikan kritikan orang itu membuat kita lemah. Lalu, ya wis lah, aku ndak jadi berbuat baik. Nah kan, tenanan toh, pancen kamu kalau berbuat baik kan cuma pura-pura lah kan, karena kita malah jadi salah. Ya aku sudah berbuat baik kok kamu masih merasa nggak cukup. Ya ndak apa-apa, aku tetap berbuat baik. Kenapa? Karena aku berbuat baik adalah untuk membangun jalan hidupku sendiri di kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Aku sudah berbuat baik tapi masih belum dipercaya. Berarti aku ini juga punya timbunan karma buruk. Nah, kalau sekarang aku sudah punya timbunan karma buruk yang sedang berbuah, kemudian aku menghentikan kebajikanku, maka aku menyia-nyiakan hidupku. Jadi biarlah karma burukku berbuah, tetapi aku tetap berbuat kebajikan. Nah, sekarang kita sudah melakukan kesalahan. Saya sudah berusaha minta maaf, tapi kok masih belum dimaafkan ya? Nah, kepercayaan itu sebetulnya seperti gelas kaca. Jadi kalau sudah kebentuk meja, lingkaran meja misalnya, atau ketutup kayu misalnya, kaca gelas itu retak, kemudian kita tempel, sebetulnya retaknya itu masih tetap ada. Artinya apa? Orang yang sudah percaya kita itu dulunya percaya sungguhan, kemudian kita melakukan kesalahan, itu sepertinya kita sudah nutup gelas kacanya dia. Gelas dia percaya sama kita. Kemudian kita sudah mengaku salah dan kemudian kita minta maaf, betul, itu bagus banget. Kemudian kita berusaha memperbaiki, betul, bagus banget. Tapi masih butuh waktu yang panjang sampai orang itu bisa menerima kita. Orang itu bisa menerima kita pun
nanti jangka panjang kalau ada problem, kadang-kadang kita pun masih kena sasaran lagi. Satu contoh ya, misalnya ada seorang anak sekolah minggu, dia ngambil sepatu temennya. Karena mungkin dia besok mau sekolah, dia tidak punya sepatu, kemudian waktu dia keluar dari biara, dia lihat ada sepatu temennya, kemudian dia merasa, saya mau ngambil ini sepatunya. Jadi diambil. Kemudian guru sekolah minggunya mengatakan, Dona, masa ini sepatumu, Nak? Bukan. Tapi saya pengen besok mau sekolah. Saya tidak punya sepatu. Oke, Nak, tidak apa-apa. Nanti kita bantulah, Kak. Kita carikan donasi untuk kamu beli sepatu. Cerita itu sudah selesai sampai di situ. Tetapi teman-teman, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina sekolah minggu itu tahu dia punya riwayat ngambil sepatu, walaupun tidak berhasil. Satu ketika kalau ada sepatu hilang, dia bisa tertuduh yang pertama. Itu baru dia sekolah minggu. Nanti sudah remaja, dewasa, ada sepatu hilang, tidak heran kalau dia dicurigai juga. Karena orang akan mengatakan, dia ini ya dari kecil ini sudah punya bibit nyolongan. Jadi sekarang ada sepatu hilang, mari kita tanya dulu, dia yang nyolong atau bukan? Anda bisa bayangkan, orang ini menanggung beban dari sekolah minggu sampai dewasa, mungkin sampai tua sekalipun, akan seperti itu. Kenapa? Karena ingatan orang itu tidak bisa dihapus dengan mudah. Kesan orang tidak gampang dihapus. Anda pun kalau punya kesan dengan seseorang, ya seperti itu tadi. Kesan baik seseorang, kadang gampang kita lupakan. Makanya kadang kita ngomong sama orang lain, aku sudah berbuat baik sama kamu kok. Kamu sekarang jahat sih sama aku. Nah, apa kamu nggak ingat sih, aku sudah baik sama kamu? Nah, membalas budi itu memang nggak gampang. Karena kita sudah berbuat baik, dia mau ingat kebaikan kita, nggak gampang. Tapi kejahatan yang kita lakukan atau kesalahan yang kita lakukan, bukan kejahatan, tapi hanya kesalahan yang kita lakukan, dia akan ingat dengan baik sekali. Demikian pula kesalahan orang, kadang itu juga kita mudah sekali ingat, sulit lupanya. Nah, kita sekarang nggak usah ngurus orang lain mau ingat atau tidak kesalahan kita atau kebaikan kita. Yang penting kita fokus dengan diri kita, bahwa saya dalam hidup ini saya punya tugas, kewajiban saya untuk berbuat kebaikan. Orang lain di sekitar saya, makhluk lain di sekitar saya, sebetulnya mereka itu hanyalah sarana saya untuk berbuat baik. Saya punya orang tua adalah sarana saya untuk berbuat baik kepada mereka, dengan berbakti kepada mereka. Saya punya guru-guru sebagai sarana saya untuk berbuat baik kepada guru-guru ini. Kemudian saya punya teman-teman biara, teman-teman di masyarakat, teman-teman semua. Ini adalah sarana saya berbuat baik kepada mereka. Saya punya ingon-ingon wedhus, saya punya ayam, saya punya sapi. Mereka semua adalah sarana saya untuk berbuat baik. Dengan adanya mereka, saya punya kesempatan berbuat baik. Lah, tapi saya juga punya musuh. Itu juga sarana saya mengembangkan cinta kasih. Ada orang juga tidak memaafkan saya, itu sarana saya belajar kesabaran. Dengan cara kita fokus untuk memperbaiki karma kita masing-masing, maka kita melihat dunia luar itu menjadi lebih tenang. Kita tidak gampang dipengaruhi perbuatan kita oleh perbuatan orang lain. Sering sekali orang lain mencep sama kita langsung mencep juga sama dia. Padahal kita harusnya menyadari, dia mencep sama kita, itu karma buruknya dia. Tapi saya bisa tersenyum kepada dia, itu karma baik saya. Kenapa dia mencep saya? Kalau itu karma buruk, saya harus balas, bikin karma buruk yang baru untuk dia. Maka saya merugikan latihan pelaksanaan dharma saya,
yang sudah saya lakukan selama ini. Karena itu kalau dia mencep, meleroi saya, sinis dengan saya, buang muka dengan saya, kesempatan bagi saya untuk belajar kesabaran, kesempatan bagi saya untuk menahan diri, kesempatan bagi saya untuk tidak meniru sejelek itu. Kalau saya tahu itu perbuatan dia jelek, maka saya harus menghindari. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sama wayama, kalau melihat orang lain jelek, jangan dilakukan. Melihat kekurangan sendiri, perbaiki. Melihat orang lain baik, ikuti. Melihat kebaikan sendiri, tingkatkan. Jadi kalau kita lihat ada orang, dia kok aktif di wihara ya, sama keluarganya. Wah, aku kok masih belum. Aku ikuti kebaikan dia, supaya saya juga bisa ngajak ke wihara keluarga saya bersama-sama. Tapi kalau dia kok jahat ya sama keluarga, padahal aku kan kalau sama keluarga baik. Nah, kalau gitu, hindari emosi dengan pasangan hidup, emosi dengan keluarga. Hindari emosi kita jangan sampai seperti keluarga di situ. Kalau kita emosi, kita diem. Jangan banyak ngomong. Kemudian kalau masih tidak bisa tahan, tutup kamar, diem di dalam kamar, sampai emosinya reda. Kalau sudah emosinya reda, baru kita keluar dan berkomunikasi lagi dengan keluarga. Dengan cara demikian, kelebihan orang kita bisa ikuti, kekurangan orang kita bisa hindari. Kelebihan kita tinggalkan. Aku kalau dalam rumah tangga ini selalu harmonis, kita cari sebabnya bahwa aku itu bisa mengerti pasangan hidupku dan anak-anak. Kalau gitu aku tingkatkan kemampuan pengertian ini, saya menjadi lebih sabar dan lebih memahami keluarga saya. Sebaliknya saya juga punya kekurangan, kadang-kadang mungkin saya kurang memperhatikan omongannya keluarga atau anak, misalnya kalau dijak ngomong, kadang saya asik dengan HP saya misalnya. Nah, kalau gitu saya perbaiki, supaya saya lebih bertatap muka dengan anak, bertatap muka dengan pasangan hidup, sehingga komunikasi dalam keluarga menjadi lebih baik lagi. Dengan cara seperti itu, maka kita bisa memperbaiki diri, dimaafkan atau tidak kesalahannya, kita sudah tidak mau pusing, karena kalau kamu nggak bisa memaafkan, berarti urusanmu dengan dirimu sendiri. Karena kemarahan seseorang adalah ketidakmampuan dia untuk melihat keinginannya yang tidak tercapai. Dia marah sama kita, berarti dia sesungguhnya mengharap kita berlebihan dibandingkan dengan kemampuan kita. Dan dia tidak mampu menerima kegagalan itu dan dia marah sama kita. Kalau begitu, dia tidak bisa memaafkan kita, itu urusannya dia. Tapi aku punya kewajiban tetap baik dan tetap mengingat kesalahan saya supaya saya tidak mengulang lagi di masa depan. Saya kira demikian, Ibu Meta. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meta. Mudah-mudahan sudah. Ya, silakan. Sudah cukup, Bu Mita? Terima kasih, Bante. Baik. Baik, saya lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini saya informasikan kepada seluruh partisipan yang di sini untuk stop ya. Untuk pertanyaannya karena waktunya kita sudah mepet dan di chat itu masih ada beberapa, Bante, yang harus saya sampaikan. Ini saya langsung ke urutannya ya. Saya langsung menuju ke Wirya Dewi yang sudah chat sejak tadi, sejak jam 8 kurang ini ya. Bolehkah saya bertanya kepada Bante bagaimana cara membedakan pesan almarhum atau bukan yang hadir di dalam mimpi? Demikian Bante, terima kasih. Silakan Bante. Baik. Kadang-kadang kita memang bisa mendapatkan mimpi dari mendiang. Tetapi tidak semua mimpi itu dari mendiang. Di dalam Dharma disampaikan ada beberapa penyebab mimpi. Penyebab mimpi yang pertama adalah pikiran kita melekat dengan pembicaraan sebelumnya atau aktivitas atau kegiatan sebelumnya. Misalnya kita baru saja cerita-cerita tentang mendiang. Jadi pas ngobrol-ngobrol gini ya, wah mendiang ini orang baik loh ya.
kita ini kehilangan, dia sudah meninggal walaupun sudah 3 tahun, sudah nyewu, tapi kok ya kita ini masih kehilangan ya, gini-gini. Dan kita ngobrol-ngobrol begitu, kemudian nanti malam bisa ngimpi sungguhan tentang mendiang. Tapi itu belum tentu, karena itu hanya pikiran yang kebawa waktu kita ngobrol seperti ini. Kemudian ada juga penyebab mimpi adalah keinginan yang belum tercapai. Jadi misalnya, ini mendiang ini sebetulnya sudah upacaranya loh ini. Tapi kita belum sempat pergi ke kuburannya. Karena kuburannya di luar kota, malah di luar pulau. Jadi gimana ya? Kapan bisa ini? Kebetulan kok ya sibuk, Lebaran ini juga punya acara yang lain, dan lain-lain. Akhirnya, ya haruslah nanti kapan-kapan lagi dibahas. Nanti malam bisa ngimpi. Kita berkunjung ke kuburan mendiang, kemudian kita ketemu mendiang duduk di situ, kok rasanya sedih sekali nungguin kita, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah keinginan yang tidak tercapai. Kemudian bisa juga, selain dari pembicaraan yang tadi kebawa tidur, berkesan dan terbawa tidur, bisa juga karena keinginan belum tercapai, bisa juga karena kondisi badan yang terganggu. Nah, jadi misalnya kita ini seperti kalau kita tidur kadang kan selimutan atau pakai sarung, mungkin kita tidur pakai sarung. Sarungnya itu cuman dikerukuk gitu aja, jadi diselobokkan, dikerukuk kayak di gerdu ronda itu loh. Nah, karena kita bolak-balik sarungnya belibet di kaki. Nah, akhirnya kita kan mau goyang kan susah karena kakinya kejiret sarung. Kita itu bisa didatangi mendiang. Nah, kita kemudian mau ketemu sama mendiang. Mau kemudian tapi jalannya susah, digondeli gitu, kayak ada digondeli. Kemudian kita melihat ke bawah, wah, ternyata saya mau ketemu mendiang, ada tangan loh memegang kaki saya, wah sampai gobios, bangun sampai gobios. Ternyata begitu bangun, loh, kakiku kejiret sarungnya dewe. Itu jadi karena kondisi tubuh yang terganggu. Nah, kemudian yang keempat adalah mimpi yang memang kiriman. Ya, kalau di dalam drama ini dikatakan dewa puta. Jadi memang ada kiriman dewa ini. Artinya apa? Mimpi yang bermakna. Jadi kalau sekarang kita lihat dari kemungkinan seseorang mimpi, ada 4 yang mungkin terjadi penyebabnya. Dan mimpi karena kondisi mendiang itu mungkin hanya 1/4-nya, 25%. Itu pun dikondisikan dengan beberapa, ada salah satu pengertian yang terjadi di masyarakat bahwa mimpi yang bermakna itu terjadi kalau antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Jadi bukan orang jam 9 siang masih tidur terus ngimpi, itu disebut mimpi di tengah hari atau di siang bolong itu. Mana ada mimpi di siang bolong itu ada maknanya. Ya, atau mimpi jam 7 malam keturun itu terus mimpi. Itu tidak bermakna. Mimpi yang bermakna itu kalau menurut beberapa tradisi itu jam 2 sampai dengan jam 5. Ya, sebelum subuhan itu sebetulnya itu lebih akurat mimpinya. Jadi sekarang kalau ada orang mimpi tentang mendiang, tadi kan bagaimana membedakan pesan mendiang itu. Anda waktu bangun dari mimpi kira-kira jam berapa? Kalau jam 7 pagi sudahlah, itu bukan pesan mendiang. Atau jam 8 malam, belum pesan mendiang. Tapi kalau kira-kira ya jam 2, jam 3, atau subuh itu tadi ya, teman di sebelah kok subuhan, terus kita bangun, barusan ngimpi mendiang. Nah, itu ada kemungkinan betul-betul pesan dari mendiang. Nah, kemudian sekarang bagaimana menyikapi pesan? Mendiang ini gimana? Dalam mimpi, itu biasanya kadang mendiang itu
dilihat dari bentuk pakaian, bentuk muka, dan lain sebagainya. Ya, kalau ini bagian dari tradisi ya, di dalam dhamma ini tidak ada. Jadi, bagaimana ini? Kalau pakaiannya bagus, biasanya mendiang ini terlahir di alam bahagia, mukanya juga bagus, berarti terlahir di alam bahagia, ya cukup kita ngomong aja kalau sudah bangun, semoga mendiang bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Tetapi kalau mendiang itu pakaiannya jelek, ada yang malah telanjang, ya, kemudian mukanya kelihatannya sedih, suasananya dalam mimpi itu juga suram, ya, seperti remeng-remeng dan lain sebagainya, maka kalau bangun ada baiknya kita kemudian melakukan pelimpahan jasa, berbuat baik atas nama mendiang. Perbuatan baik bisa bermacam-macam, mungkin kita hanya membaca parita, kemudian kita bermeditasi, kemudian melimpahkan jasa kebajikan membaca parita dan meditasi ini atas nama mendiang. Semoga dengan pembacaan parita dan meditasi ini, mendiang dimanapun saat ini berada, selalu berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya. Kemudian kalau kita punya kesempatan, kita bisanya membeli jajan pasar, kemudian kita bagikan kepada mereka yang tidak mampu atas nama mendiang, itu juga boleh. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Atau mungkin kita pergi ke pasar hewan, kemudian kita membeli ikan, atau mungkin membeli burung, kemudian kita lepaskan atas nama mendiang, itu juga boleh. Jadi kalau memang kita mimpi tentang mendiang dan kondisinya tidak bahagia, terutama di jam-jam mimpi antara jam 2 sampai jam 5 pagi tadi, ada baiknya kita melakukan tindakan selanjutnya, yaitu pelimpahan jasa. Ya, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan tentang mimpi. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Baik, saya lanjutkan Bante untuk selanjutnya ini himbauan ya. Yang pertama dari Wihara Buddha Loka tadi Bapak Gandika, untuk program kunjungan pembelajaran di Bodhigiri akan disampaikan himbauan kembali ke setiap pengurus wihara atau sekolah minggu, seperti itu yang disampaikan Bante. Kemudian ada lagi, ini usulan masih dari Wihara Buddha Loka, usulan program bina virtual seperti ini bisa dipertimbangkan untuk diadakan lagi. Manfaatnya kita bisa mengenal banyak Bante dari berbagai daerah dan penyampaian dhammanya yang bervariasi, meskipun mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali diadakan. Kemudian lagi yang hampir sama ini, untuk Zoom seperti ini bisa sering diadakan walaupun keadaan pandemi sudah berakhir. Demikian Bante, ini usulan-usulan mungkin bisa ditanggapi Bante, silakan. Iya, betul. Jadi kunjungan ke Bodhigiri silahkan, tadi sudah saya sampaikan, saya tanggapi sebentar, silahkan dilanjutkan, ditindaklanjuti untuk di program dan terutama juga sekolah-sekolah minggunya ya. Kalau dulu kan sudah orang dewasanya sudah, nah ini sekolah minggunya, tapi tentu yang dewasa boleh ikut. Sehingga jumlahnya menjadi lebih besar, maka mungkin harus dibagi kelompoknya menjadi lebih banyak lagi. Ya, kemudian kalau sekarang program Bina Virtual ini, saya sangat mendukung. Jadi dari awal sejak zaman pandemi sampai hari ini, mungkin sampai yang akan datang pun, saya sangat mendukung ada pembinaan ini. Jadi idenya untuk bisa mengenal biku-biku yang lain, samanera yang lain, Antasilani dan lain sebagainya untuk pembinaan ini sangat-sangat saya mendukung. Ya, bahkan dulu kalau seingat saya dulu sekolah minggu kan juga ada pembinaannya, mungkin dari Antasilani dan sebagainya. Nah ini apakah sudah masih dilanjutkan? Saya kira itu ada baiknya dilanjutkan. Ya, sehingga program ini benar-benar bermanfaat. Coba kita lihat ini, wihara-wihara bisa berkumpul di sini bersama-sama. Bahkan yang di rumah pun bisa. Anda bayangkan, kalau kita berkunjung ke wihara, walaupun penuh wiharanya, masih ada yang ketinggalan di rumah ya mungkin karena kondisinya tidak mendukung. Apakah mungkin kondisi kesehatannya, apakah mungkin karena ada bayi yang masih kecil, kemudian ada ya hal-hal tertentu yang tidak bisa dia datang ke wihara. Tapi dengan pembinaan virtual seperti ini, kita bisa masuk ke rumah masing-masing. Kita bisa masuk ke rumahnya Pak Sadadama, Ibu Meta,
ya kemudian yang lain-lain, kita bisa semua masuk ke rumahnya. Coba kalau saya diundang pergi ke rumahnya Pak Sada, belum tentu saya bisa berkunjung. Tapi dengan saya bisa dengan virtual ini, maka saya bisa berkunjung ke rumahnya masing-masing. Nah, apalagi kalau biku-biku yang lain bisa diajak bersama-sama. Saya sangat-sangat mendukung, karena itu kegiatan seperti ini ada baiknya diadakan secara rutin, entah sebulan sekali, sebulan 2 kali, terserah. Ya, pembinaan saya di dalam meditasi pun secara virtual ini, saya juga mengadakan sebulan sekali, selalu ada. Mereka-mereka yang sudah pernah bermeditasi di Bodhigiri, yang selama 9 hari, meditasi penuh itu, kita sebulan sekali ada pertemuan, ada diskusinya, karena mereka perlu untuk berlatih meditasi pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Pembinaan ini akan terus berlangsung, walaupun pandemi lewat, pembinaan ini akan terus berlangsung, mengingat manfaatnya yang sedemikian besar. Manfaat ini tidak bisa kita dapatkan kalau hanya ketemu langsung. Kita hanya ketemu virtual, baru bisa ke rumah masing-masing secara bersamaan, wihara sedemikian banyak secara bersamaan juga. Ya, karena itu saya sangat mendukung ketiga usulan yang disampaikan dari Wihara Buddha Loka Tulungagung. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Kita akan mendukung untuk itu semua. Ya, terima kasih.